Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sohan Hanifah dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2902450054. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penyusutan dengan mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Dosen pengampunya yaitu Ibu Irvia Eriza, MPD. Baik, sebelum itu di sini saya akan menjelaskan tentang penyusutan yang dimana isi materinya itu ada pengertian, tujuan, metode, perhitungan, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, di sini yang pertama ada definisi ya, pengertian. Penyusutan dalam matematika, ekonomi, dan bisnis. Penyusutan atau dalam bahasa Inggris sering disebut depreciation adalah konsep akuntansi yang menggambarkan penurunan nilai suatu aset tetap secara bertahap dari waktu ke waktu. Aset tetap ini bisa berupa bangunan, mesin, peralatan, dan kendaraan. Baik, selanjutnya di sini ada tujuan penyusutan. Yang pertama ada mencatat biaya yang sebenarnya, yaitu biaya perolehan aset tidak langsung habis seluruhnya pada saat pembelian. Sebagian biaya tersebut dialokasikan secara sistematis selama masa manfaat aset melalui penyusutan. Yang kedua yaitu ada menentukan nilai buku aset, yaitu nilai buku aset adalah nilai aset setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan, di mana nilai buku ini penting untuk menyusun laporan keuangan dan menilai kinerja perusahaan. Yang ketiga yaitu ada menghitung laba yang sebenarnya, yang dimana biaya penyusutan diakui sebagai beban pada laporan laba rugi. Jadi dengan demikian, laba yang dilaporkan akan mencerminkan biaya sebenarnya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu ada metode penyusutan. Yang pertama ada metode garis lurus, yang berarti metode ini mengalokasikan biaya penyusutan secara merata setiap tahunnya. Yang kedua ada metode jumlah angka tahun, yaitu metode ini merupakan variasi dari metode saldo menurun. Yang ketiga ada metode saldo menurun, yaitu metode ini mengalokasikan biaya penyusutan lebih besar pada tahun-tahun awal dan semakin kecil pada tahun-tahun berikutnya. Yang keempat ada metode satuan produksi, yaitu metode ini mengalokasikan biaya penyusutan berdasarkan jumlah produksi atau penggunaan aset. Baik, kita masuk ke perhitungan penyusutan. Saya akan menjelaskan yang pertama tentang rumus metode garis lurus, dan di sini pun ada contoh soalnya. Rumus metode garis lurus yaitu penyusutan tahunan sama dengan buka kurung nilai perolehan dikurangi nilai residu tutup kurung per usia manfaat. Keterangannya yaitu nilai perolehan adalah harga beli aset pada saat perolehan, dan nilai residu adalah nilai estimasi aset pada akhir masa manfaat. Yang terakhir, usia manfaat adalah perkiraan jangka waktu penggunaan aset secara ekonomis. Jadi kita masuk ke dalam contoh soalnya. Sebuah perusahaan membeli mesin produksi seharga 150 juta dengan perkiraan usia manfaat 5 tahun. Nilai residu mesin tersebut diperkirakan 30 juta. Hitunglah besarnya penyusutan tahunan menggunakan metode garis lurus. Penyelesaiannya diketahui nilai perolehannya yaitu 150 juta. Nilai residunya 30 juta dan usia manfaatnya adalah 5 tahun. Kita jawab penyusutan tahunan. Kita masukin rumus metode garis lurus yang sebelumnya yaitu penyusutan tahunan
sama dengan buka kurung 150 juta dikurangi 30 juta tutup kurung per 5. Nah, kita masukin lagi 120 juta. Kenapa bisa 120 juta? Karena 150 juta dikurangi 30 juta jadi 120 juta per 5. Penyusutannya tahunan yaitu 24 juta. Hasilnya 24 juta. Jadi, besarnya penyusutan tahunan mesin tersebut adalah sebesar 24 juta. Kita masuk ke metode jumlah angka tahun. Rumusnya yaitu penyusutan tahun ke N sama dengan buka kurung usia manfaat dikurangi tahun ke N plus 1 tutup kurung per jumlah angka tahun dikali nilai perolehan dikurangi nilai residu. Keterangannya, usia manfaat yaitu perkiraan jangka waktu penggunaan aset, tahun ke N-nya yaitu tahun yang sedang dihitung penyusutannya, jumlah angka tahun yaitu jumlah deret bilangan asli dari 1 sampai dengan usia manfaat aset. Nilai perolehan yaitu harga beli aset pada saat perolehan. Nilai residu yaitu nilai estimasi aset pada akhir masa manfaat. Catatannya yaitu cara menghitung jumlah angka tahun. Misalnya, usia manfaat suatu aset adalah 5 tahun, maka jumlah angka tahunnya adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 15. Kita masuk ke dalam contoh soal. Sebuah mesin dibeli dengan harga 100 juta dan memiliki usia manfaat 4 tahun. Nilai residunya diperkirakan 10 juta. Pertanyaannya, hitunglah penyusutan tahun pertama menggunakan metode jumlah angka tahun. Kita jawab penyelesaiannya yaitu diketahuinya dulu, nilai perolehannya yaitu 100 juta, nilai residunya yaitu 10 juta, usia manfaatnya yaitu 4 tahun. Hitung jumlah angka tahunnya yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10. Kenapa bisa 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4? Karena usia manfaatnya yaitu 4 tahun. Lalu hitung penyusutan tahun pertama. Kita masukin rumusnya ya. Penyusutan tahun ke-1 kita masukin buka kurung 4 dikurangi 1 ditambah 1 tutup kurung per 10 buka kurung kali 100 juta dikurangi 10 juta tutup kurung. Jadi penyusutan tahun ke N sama dengan penyusutan tahun ke-1 sama dengan buka kurung 4 per 10 tutup kurung dikali 90 juta. Kenapa bisa 90 juta? Karena 100 dikurangi 10 juta. 100 juta dikurangi 10 juta jadi 90 juta. Jadi kita jumlahin semuanya, penyusutan tahun ke-1 sama dengan 36 juta. Jadi penyusutan tahun pertama mesin tersebut adalah sebesar 36 juta rupiah. Yang ketiga yaitu metode saldo menurun. Di sini rumusnya penyusutan tahun ke N sama dengan saldo buku awal tahun ke N dikali tingkat penyusutan. Keterangannya yaitu saldo buku awal tahun ke N adalah nilai buku aset pada awal tahun yang bersangkutan. Tingkat penyusutan adalah persentase yang tetap dari nilai buku awal setiap tahun. Ada catatannya, yaitu catatannya tingkat penyusutan pada metode saldo menurun biasanya merupakan kelipatan dari tingkat penyusutan metode garis lurus. Misalnya, jika tingkat penyusutan garis lurus adalah 20%, maka tingkat penyusutan saldo menurun bisa 2 kali lipatnya, yaitu 40%. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah mesin dibeli seharga 200 juta dengan usia manfaat 5 tahun. Tingkat penyusutan yang digunakan adalah 40%. Pertanyaannya, hitunglah penyusutan tahun pertama dan kedua. Kita jawab yaitu penyelesaiannya. Tahun pertama, penyusutan tahun pertama 200 juta dikali 40% sama dengan 80 juta.
Saldo buku akhir tahun pertama 200 juta dikurangi 80 juta sama dengan 120 juta. Tahun kedua, penyusutan tahun kedua yaitu sama dengan 120 juta dikali 40% sama dengan 48 juta. Jadi, penyusutan tahun pertama adalah sebesar 80 juta dan penyusutan tahun kedua adalah sebesar 48 juta. Yang terakhir atau yang keempat yaitu metode satuan produksi. Rumusnya yaitu penyusutan per unit sama dengan buka kurung nilai perolehan dikurangi nilai residu tutup kurung per total unit yang diperkirakan diproduksi. Di sini ada dua rumus. Yang kedua yaitu penyusutan tahunan sama dengan penyusutan per unit dikali unit yang diproduksi tahun ini. Keterangannya, nilai perolehan adalah harga beli aset pada saat perolehan. Nilai residu adalah nilai estimasi aset pada akhir masa manfaat. Total unit yang diperkirakan diproduksi yaitu jumlah total unit yang diperkirakan dapat diproduksi oleh aset selama masa manfaatnya. Unit yang diproduksi tahun ini yaitu jumlah unit yang sebenarnya diproduksi pada tahun tersebut. Kita masuk ke contoh soal, yaitu sebuah mesin diproduksi dibeli dengan harga 300 juta dan diperkirakan dapat memproduksi 1.500.000 unit selama masa pakainya. Nilai residu mesin tersebut diperkirakan 50 juta pada tahun pertama. Mesin tersebut memproduksi 300 unit, hitunglah penyusutan tahun pertama. Kita jawab. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, hitung penyusutan per unit. Penyusutan per unit sama dengan 300 juta dikurangi 50 juta per 1.500.000. Penyusutan per unitnya sama dengan 250 juta karena 300 juta dikurangi 50 juta, 250 juta per 1.500.000. Jadi hasilnya yaitu 6,67. Yang kedua, hitung penyusutan tahun pertama. Penyusutan tahun pertama sama dengan 166,67 dikali 300 juta. Penyusutan tahun pertama hasilnya yaitu 50 juta. Jadi, penyusutan tahun pertama mesin tersebut adalah sebesar 50 juta. Sudah selesai menjelaskan tentang perhitungan penyusutan. Kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu penyusutan adalah konsep yang penting dalam akuntansi dan keuangan. Dengan memahami konsep penyusutan, perusahaan dapat menyusun laporan keuangan yang akurat, mengambil keputusan bisnis yang tepat, dan mematuhi peraturan perpajakan. Baik, sudah selesai saya menjelaskan tentang materi penyusutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.